Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismiati Sadini Putri, salah satu guru Bahasa Indonesia di SMA Dua Bangsa. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian dan isi dari teks prosedur. Selanjutnya, di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan berikut. Struktur teks prosedur. Apabila teks prosedur itu kita perhatikan dengan cermat, di dalamnya terdapat informasi yang berupa pernyataan umum dan informasi tentang tahapan-tahapan kegiatan. Nah, yang pertama, pernyataan umum. Biasanya berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Nah, dalam beberapa contoh ada yang menyebutnya dengan judul maupun tujuan dari dibuatnya teks prosedur tersebut. Yang kedua, yaitu tahap-tahap kegiatan. Biasanya diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunan mengikuti urutan waktu sehingga bersifat kronologis. Namun, dalam petunjuk berupa resep, bagian ini berisi penjelasan tentang alat dan bahan serta langkah pengerjaan. Nah, terdapat 3 kategori pembahasan pada isi teks prosedur, yaitu ada teks yang berisi cara menggunakan alat, benda, atau perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara manual. Yang kedua, teks yang berisi cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya, cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, dan cara berolahraga bagi penderita sakit jantung. Dan ada teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalnya, cara menikmati hidup dan cara melepaskan kebosanan. Nah, itu jadi ketika teman-teman menyusun tahap-tahap kegiatan dalam teks prosedur, teman-teman harus lihat jenis teks apa yang teman-teman buat, sehingga nanti tahapan-tahapan kegiatannya disusun secara sistematis sesuai dengan jenis teks prosedur yang teman-teman buat. Yang terakhir dari teks prosedur yaitu penegasan ulang, diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, bukan berupa kesimpulan ya. Bahkan dalam beberapa contoh ada yang hanya berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Jadi, struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, tahapan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Di mana pada tahapan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, cara menggunakan alat atau membuat sesuatu. Yang kedua, cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, cara melakoni kebiasaan hidup. Bagian-bagian tersebut disusun secara sistematis, bertahap, dan berurutan. Hal ini berbeda dengan jenis teks lain yang ditulis secara meloncat-loncat atau berubah-ubah dengan berbagai pola pengembangan. Jadi, teks prosedur harus berpola kronologis dan mengikuti urutan waktu. Kekacauan pola pada urutan di dalam teks prosedur dapat menyebabkan kesalahan di dalam aplikasi isi teks oleh pembaca. Jadi ketika teman-teman menyusun teks prosedur harus menggunakan pola kronologis atau mengikuti urutan waktu. Nah, bagaimana? Mudah dipahami bukan? Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.